Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan pembelajaran secara rekaman ya, karena Bapak ada tugas dinas ke Kalimantan. Mudah-mudahan tidak mengurangi seperti kehadiran yang fisik ya. Jadi Bapak sampaikan lewat secara recording video ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kelas 12 ini kita akan mempelajari bab-bab yang ada di buku teks ini. Buku teks ini covernya seperti ini. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 Madrasah Aliyah. Jadi sudah Bapak upload di bahan ajar e-learning. Silahkan anak-anak unduh ya. Silahkan diunduh. Kalian tidak perlu beli buku yang tercetaknya, cukup yang file PDF ini. Karena sudah tersedia. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 12 ini sesuai di bab di daftar isi buku ini, yaitu di semester 1 itu perkembangan Islam di Indonesia, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian di semester 2-nya peran umat Islam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu di bab 5-nya ini sejarah perkembangan Islam di dunia sebenarnya. Di dunia itu dibagi di Islam di Asia Tenggara, kemudian Islam di Asia Afrika, lalu Islam di dunia Barat. Nah, ini cukup banyak. Nah, biasanya setiap tahun, dan tahun ini juga, saya yakin tahun ini juga, semua materi ini diselesaikan di semester genap ini ya. Di semester ganjil ini. Nanti di semester genap sudah tidak ada. Di semester 2 itu biasanya sudah tidak ada materi. Baik, dalam kesempatan ini kita mulai perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ini SKI kelas 12 MIPA dan IPS. Peta konsepnya, jadi kita akan memahami situasi dan kondisi Indonesia sebelum Islam, kemudian jalur masuk Islam ke Indonesia, strategi dakwah Islamisasi di Indonesia, kemudian fase penyebaran Islam di Indonesia. Konsep Islamisasi, penyiaran Islam ya. Islamisasi adalah semua usaha untuk menjadikan orang di luar Islam agar memeluk Islam. Juga untuk meningkatkan kualitas keislaman orang-orang yang telah memeluk Islam. Islamisasi di Indonesia, kalau di Indonesia suka juga disebut pribumisasi. Pribumisasi itu bagaimana membumikan nilai-nilai keislaman itu dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang ada di Indonesia, gitu ya. Maksudnya begini, nilai-nilai keislaman itu, karena Islam itu sesuatu yang baru ya, yang datang ke Indonesia. Sama juga dengan Hindu itu dari India, Buddha juga dari India, gitu ya. Islam dari dunia Arab, gitu ya, datang ke sini. Nah, itu sesuatu yang baru itu harus dibumikan, gitu ya. Nah, agar menjadi sikap, nilai-nilai, perilaku keseharian, gitu ya. Dalam kehidupan keseharian dibumikan.
Santrinisasi itu sebenarnya latar belakangnya karena dulu ada penelitian dari antropolog dan sosiolog Amerika namanya Robert N. Bella. Robert N. Bella itu melakukan penelitian di Indonesia. Ternyata orang Muslim di Indonesia itu menurut dia ada 3 kategori. Kategori yang pertama yang sangat memahami Islam, gitu ya. Bisa bahasa Arab, paham Al-Quran, gitu ya. Mengerti tentang literatur, keilmuan, gitu ya, syariat, dan melaksanakan syariat Islam dengan baik, disebutnya itu kaum santri. Kaum santri ini biasanya yang belajar di pondok pesantren, jadi betul-betul memahami kitab-kitab akidah, gitu ya, syariat, ya, tasawuf dan lain-lain, gitu ya, yang keilmuan keislamannya mumpuni. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua yang mereka sebut dengan priai. Nah, priai itu orang-orang yang terpelajar tapi berpendidikan barat, gitu ya, atau berpendidikan umum, ilmu yang umum. Nah, ilmu agamanya dangkal sekali, gitu ya. Bahkan kalau mengaji pun makhrajnya nggak bisa, atau baca Quran pun terbata-bata, gitu ya. Apalagi paham artinya, gitu ya. Nah, jadi mereka orang pintar, gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka kaum pria itu orang-orang besar, gitu ya. Tapi mereka lulusan barat, gitu ya. Nah, tidak mengerti juga Islam, ilmu keislamannya dangkal. Nah, kelompok yang ketiga yang disebut dengan abangan. Nah, kaum abangan. Nah, kaum abangan itu masyarakat bawah, gitu ya, yang secara keilmuan Islamnya juga tidak ada apa-apa, ya, dan status sosial mereka juga di bawah, gitu ya. Masyarakat awam di bawah yang hanya Islam KTP aja, gitu ya. Tapi tidak sholat, gitu ya, tidak mengerti akidah, tidak mengerti syariah, gitu ya, tidak bisa baca Quran juga, gitu ya, tidak ngerti agama, gitu ya. Tapi dia ngakunya Muslim. Nah, itu 3 kategori itu, ya. Nah, maka konsep santrinisasi itu sebenarnya mendakwahi orang yang priai dan orang yang abangan ini. Kemudian berikutnya istilah reislamisasi. Nah, ini mirip lah, gitu ya. Reislamisasi mengislamkan lagi, gitu ya, orang-orang yang telah memeluk Islam, gitu ya, atau orang yang keluar dari Islam. Nah, ini konsep aja. Jadi istilah lain adalah kemapanan Islam, the establishment of Islam. Jadi islamisasi atau dakwah. Nah, usaha untuk menjadikan orang untuk memeluk Islam atau menjadi Muslim yang kafah. Baik. Pertama, kondisi Indonesia sebelum Islam. Dari segi keyakinan orang Indonesia sebelum Islam itu ada yang penganut Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Perekonomian, pertanian, perdagangan, sudah terjalin hubungan dagang dengan Champa dan China. Di zaman itu, ya. Sistem politik, sistemnya kerajaan. Jadi kerajaan Hindu-Buddha, gitu ya, tersebar di mana-mana, ya, di Nusantara. Yang tertua Kutai Kartanegara. Kemudian dari segi kesenian dan sastra, dahulu yang memperkaya literasi, gitu ya, atau wacana keilmuan atau kesusastraan, kesenian di zaman sebelum Islam itu adalah ini kitab-kitab Mahabharata, Ramayana,
naskah-naskah seperti Carita Parahyangan, Pararaton, serta Soma, Nagara Kartagama, ya, Arjuna Wiwaha, dan lain-lain. Nah, kehidupan kesusastraan saat itu tidak terlepas dari para pujangga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. Nah, ini semuanya berbau Hindu ya, kitab-kitab Hindu, Hindu Buddha. Kemudian zaman itu ada jabatan penulis yang disebut dengan Sang Citraleha. Nah, ini gambaran kesenian dan sastra. Lalu kapan siapa penyebar dan negara perantara atau asal pengambilan Islam? Nah, sebentar ke sini ya. Jadi agama Hindu masuk ke Indonesia itu kan abad pertama Masehi. Agama Buddha itu masuk pada abad kelima Masehi di Indonesia. Nah, baru setelah itu nanti agama Islam yang masuk. Nah, sekarang kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Siapa penyebarnya? Nah, ini ada 4 teori yang menjelaskan Islam masuk ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Nah, kedua, teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Nah, ini teori Gujarat. Merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Nah, kapan masuknya? Abad ke-13. Siapa pelakunya? Penyebarnya gitu maksudnya, pedagang India Muslim. Apa bukti sejarahnya? Nah, ditemukan batu nisan. Batu nisan Sultan Malikus Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Di batu nisan itu tertulis wafatnya tahun 1297 Masehi. Nah, berdasarkan bukti sejarah ini, penganut teori Gujarat ini, salah satunya nanti Snok Horgrong, mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Kemudian laporan perjalanan Ibnu Battuta, ini juga jadi bukti, tahun 1350, yang menyatakan sudah ada masyarakat Muslim di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini tokoh-tokoh peletak dasar teori ini, teori Gujarat, ya, Snok Horgrong. Yang lainnya yang sepakat dengan Snok Horgrong ada Pechenavel, Mukwit, dan Fatimi, gitu ya. Kemudian apa menjadi alasan atau landasan teori Gujarat tadi selain bukti sejarah tadi? Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses Islamisasi di Nusantara, itu katanya, gitu ya. Ada hubungan dagang antara India dan Nusantara yang terjalin sejak lama. Ada inskripsio prasasti tua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan hubungan Sumatera dan Gujarat gitu ya. Nah, tadi ada inskripsio prasasti tua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan hubungan Sumatera dan Gujarat tadi. Nah, termasuk tadi batu nisan itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, teori Mekah atau teori Arab ya, disebut juga teori Arab. Teori ini dicetuskan oleh Sir Thomas Arnold dan Hamka. Nah, belakangan juga didukung oleh Azumardi Azra ya. Hamka dalam pidatonya pada Disnatalis Perguruan Tinggi Agama Islam ke-8 di Jogja tahun 59 menyampaikan antitesis gitu ya, yang bertentangan dengan teori Gujarat. Disampaikan dalam seminar sejarah masuknya agama Islam di Indonesia tahun 63. Menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah.
Nah, masih 100 tahun pertama di masa Rasul ya, masa Nabi. 100 tahun pertama, abad pertama. Teori Mekah atau Arab didukung juga oleh Uka Chandra Sasmita, Hasmi dan Azumadi Ajra. Ini tokoh-tokoh pakar-pakar sejarah Islam di Indonesia. Apa yang menjadi alasan teori Mekah? Nah, pertama, bangsa Arab berperan dalam penyebaran agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah, ya, hanya tempat transit singgah semata. Mereka semua itu berasal dari Mekah, ya. Ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Yaman. Nah, Mekah sebagai sumber ajaran sebenarnya, ya. Tentu sumber ajarannya itu dari Mekah, maka disebut dari Mekah. Nah, kalau yang membawanya itu ulama-ulama dari Hadramaut, dari Yaman, ya. Dari Arab pokoknya. Buktinya, alasan yang kedua, berdirinya suatu perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera abad ke-7. Nah, jadi alasan yang kedua, terdapatnya perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera abad ke-7. Hal ini sesuai dengan catatan literatur Cina yang menyebutkan bahwa orang-orang Tasih itu sebutan orang Cina kepada orang Arab. Orang Cina menyebut ke orang Arab itu Tasih. Sudah ada di Sumatera tahun 651 Masehi. 651 Masehi, ya. Nabi wafat 632. 651 ini di zaman Utsman bin Affan. Yang ketiga, pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mayoritas mazhab Muslim di Nusantara. Hal ini cocok, ya, sesuai dengan mazhab yang berkembang di Mekah pada waktu itu. Oleh karenanya, semakin memperkuat alasan bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Mekah, bukan dari Persia, karena orang Persia itu mazhabnya Hanafi, gitu ya, bermazhab Hanafi. Baik, teori Persia. Nah, teori yang ketiga, teori Persia. Pencetusnya adalah Husain Jayadiningrat. Husain Jayadiningrat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia, singgah di Gujarat pada abad ke-13. Teori ini menitikberatkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Alasan teori Persia. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atas syahidnya Husain di Minangkabau. Disebut Baluan Hasan Husain. Serta upacara tabut ya, atau tabue kata orang Minang. Acara tabue yang diperingati di Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu ada, kalau sekarang itu sebenarnya di Minangkabau, di Bengkulu, ya, di Bengkulu, di Belitung. Kalau sekarang ya, nah, mereka setiap 10 Muharram ada memperingati hari Tabue. Persamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran aliran Sufi Al-Halaj di Persia. Jadi ada kesamaan itu. Jadi kesamaan peringatan 10 Muharram antara beberapa daerah di Indonesia sebenarnya dengan yang ada di Iran, di Persia. Kemudian persamaan ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar dengan Sufi Al-Halaj yang ada di Iran. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab memiliki kesamaan dengan di Indonesia. Nah, ini tiga hal ini yang ketiga itu secara kebahasaan, ya. Nah, tiga hal inilah yang menjadi alasan mengapa Husain Jayadiningrat berpendapat Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang Persia, gitu ya. Nah, disebut teori Persia, Iran.
Kalau ditanya kapan Islam masuk ke Indonesia, menurut teori Persia, nah itu sama. Nah, kalau tentang kapan masuknya itu sama gitu ya. Dengan teori Gujarat, yaitu abad ke-13. Baik. Kemudian yang belakangan ini ada teori Cina. Nah, teori ini menyatakan Islam datang ke Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi. Nah, masa di mana agama ini baru berkembang. Berarti teori Cina pun mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 sama dengan teori Mekah. Nah, ini ada sejarawan namanya Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik itu sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal, babat hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal, tertulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah, dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Nah, ibunya disebut berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Chun Ceh, serta Cu Cu. Nama-nama seperti Munggul, Mohkul ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti lain adalah masjid tua yang bernilai tinggi, arsitekturnya arsitektur Cina ya, Tiongkok. Didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 di Gresik, menurut catatan Cina diduduki oleh pertama-tama para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Itu teori Cina yang teori keempat. Nah, berdasarkan 4 teori itu, para ahli menyimpulkan sebenarnya 4 teori itu menggambarkan tahap-tahap perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Dari 4 teori itu kelihatan tahapannya. Ya. Yang pertama, tahap pertama, kehadiran pedagang Muslim. Jadi abad ke-7 sampai 12. Nah, jadi mulai abad ke-7 sampai 12 itu proses diawali dari kehadiran pedagang Muslim. Terjadi kontak budaya antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Nah, dari perdagangan itu, dari hubungan ekonomi itu nanti berubah, meningkat menjadi hubungan keluarga. Jadi nanti banyak para pedagang Muslim itu menikah dengan putri-putri kerajaan di raja-raja di Nusantara. Nah, sehingga mereka menjadi keluarga ya. Tentu sebelum dinikahkan, putri-putri kerajaan itu menjadi mu'alaf. Termasuk keluarganya menjadi mu'alaf. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, baru terbentuk kerajaan Islam. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung kerajaan Islam terbentuk. Nah, kecuali melalui perang. Tapi Islam datang ke Indonesia bukan melalui perang. Melalui proses yang panjang tadi ya. Ini kita bisa lihat berapa abad nih. Dari abad ke-7 sampai abad ke-12. Panjang, lama prosesnya. Nah, tahap kedua terbentuknya kerajaan Islam itu abad 13 sampai 16. Ini mulai Samudra Pasai ya. Kerajaan Demak, Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Gua Talo di Sulawesi, Kerajaan Tidore Ternate di Maluku ya. Nah, kemudian yang ketiga pelembagaan Islam. Pelembagaan Islam
abad 17 sampai sekarang. Misalnya umat Islam itu, ini tahap berikutnya ya, memiliki lembaga pendidikan seperti pesantren madrasah. Umat Islam memiliki lembaga KUA yang mengurusi perkawinan, perceraian, waris. Umat Islam memiliki eh, lembaga Bimas Islam ya, bimbingan Islam dan haji yang mengurusi masalah keislaman, sosial kemasyarakatan dan ibadah haji. Umat Islam mau bayar zakat, dibuatlah lembaga Bazis ya. Umat Islam perlu fatwa-fatwa hukum, dibuatlah majelis ulama. Umat Islam perlu menyatukan diri dalam organisasi, nah, maka dibuatlah organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Sampai hari ini, sampai sekarang ini ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ada sekolah-sekolah Islam yang berkembang, ada Insan Cendekia, ada sekolah Islam Terpadu, ya, ada Al-Azhar, macam-macam. Banyak lembaga-lembaga Islam bertumbuhan, semuanya itu positif ya, memperkuat. Makin banyak lembaga itu, makin memperkuat, menancapkan keislaman di bumi Nusantara ini. Baik, nah ini tadi tahap perkembangan Islam di Indonesia, kehadiran para pedagang Muslim, terbentuknya kerajaan Islam, terbentuknya kelembagaan Islam. Faktor-faktor yang mempercepat proses penyebaran Islam di Nusantara. Pertama, karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan. Jadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu mudah, konsepnya mudah, sederhana, tidak ada Tuhan selain Allah, mudah dipahami, dan paling masuk akal. Nah, yang kedua, tidak ada kasta. Dalam ajaran Islam tidak terdapat kasta. Beda dengan ajaran Hindu. Orang dikasta-kastain gitu ya. Ini menarik. Nah, tidak ada kasta itu menjadi daya tarik. Dan itu juga paling logis. Dan itu merupakan perubahan revolusioner ya. Betapa Islam menghargai kemanusiaan. Semua manusia itu sama, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Yang ketiga, karena daya lentur. Para dai-dai dulu mendakwahkan Islamnya secara halus, secara bijaksana, ya. Nah, jadi fleksibel. Banyak nanti cerita didakwahkan melalui kesenian, gitu ya, wayang, tembang, didakwahin melalui ekonomi, dicukupi ekonomi, membantu ekonomi rakyat, gitu ya. Disampaikan dengan penuh bijaksana. Islam agama damai dan toleran. Islam dianggap institusi yang sangat dominan untuk menghadapi dan melawan penjajah. Ya. Ekspansi Barat mengobarkan penjajahan dan menyebarkan agama Kristen. Ini juga faktor yang mempercepat proses penyebaran Islam di Nusantara. Datangnya para penjajah yang jahat ya, yang kejam itu, yang yang mengeruk kekayaan Nusantara, yang sering memusuhi raja-raja di Nusantara, nah, itu juga membuat Islam semakin kuat. Nah, ini saluran Islamisasi di Indonesia, itu melalui Islam disalurkan, gitu ya. Islam didakwahkan melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Lewat tasawuf Islam itu banyak sebenarnya ya didakwahkan dengan para sufi-sufi yang akhlaknya luar biasa, yang sangat paham kondisi masyarakat, gitu ya, melalui kebijaksanaannya. Nah, kemudian politik tuh lewat memasuki menjadi dai-dai kita itu nanti menjadi raja-raja ya. Para wali songo itu menjadi pemimpin-pemimpin politik di wilayahnya masing-masing. Misalnya Raden Patah menjadi Raja Demak gitu ya. Nah, ini saya kira tinggal dibaca saja. Nah, ini nama-nama wali songo dan gelarnya, tempat dakwahnya ya. Lalu karya-karyanya.
Kemudian akulturasi, percampuran kebudayaan sebelum Islam dan kebudayaan Islam. Nah, kebudayaan sebelum Islam, Hindu-Buddha bercampur dengan kebudayaan Islam. Itu namanya asimilasi. Menjadi kebudayaan Islam Indonesia. Nah, kebudayaan Islam di Indonesia unik. Banyak hal-hal yang tidak ditemukan di Arab sana atau di Afrika sana ya. Misalnya seni bangunan, arsitektur masjidnya juga berbeda ya. Makamnya juga beda, istana rajanya juga beda. Masjid, atap berbentuk tumpang, tidak ada menara ya. Dilengkapi beduk. Nah, di Arab, di Afrika tidak ada beduk dan kentongan. Letak masjid biasanya di sebelah barat alun-alun. Jadi di ibu kota provinsi itu, ibu kota kabupaten kota biasanya juga gitu. Ada lapangan besar, sebelah baratnya itu ada masjid. Kemudian di atas bukit ada makam. Makam biasanya dikasih di tempat yang tinggi. Masjid Agung Demak, Masjid Gunung Jati Cirebon, Masjid Kudus, dan lain-lain. Makam dibangun di atas bukit. Nah, dibuat dari bangunan batu, disebut jirat atau kijing. Nisannya terbuat dari batu. Di atas jirat dibangun cungkup atau kubah. Dilengkapi dengan gapura. Nah, di depan pintu masuk makam. Di dekat makam ada masjid, satu komplek dengan pemakaman biasanya satu komplek dengan masjid. Ini model makam seperti ini juga tidak ada di Arab sana ya, khas kita. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia saya kira nanti dibahas karena di kesempatan lain saja. Ini terlalu banyak. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Demikian anak-anakku sekalian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Untuk keterangan atau informasi lebih lengkap, teman-teman bisa mencari referensi yang banyak di internet gitu ya, di YouTube, di ChatGPT atau di di kanal-kanal yang lain ya. Silahkan, atau lari ke jurnal ya, atau lari ke Google Scholar atau Google Cendekia. Silahkan teman-teman berliterasi, baca. Insya Allah dengan begitu kita akan luas wawasan kita tentang sejarah Islam di Indonesia. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.